Ketika saya SMP itu mulai timbul kegalauan gitu. Dimulai dengan ketika saya membaca 10 perintah Allah. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini, guys. Kali ini kita akan bahas seorang ibu mu'alaf yang mana seperti biasa dia menjelekkan Kristen. Kali ini yang dia bahas adalah tentang hari Sabat, di mana dia kebingungan bahwa dalam perintah Alkitab itu orang harusnya beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu, tapi kenapa justru orang Kristen ibadahnya bukan hari Sabtu? Dan itu tentunya membuat dia akhirnya orang Kristen nggak ikutin kitabnya. Jadi kita langsung dengar aja videonya, guys. Ketika saya SMP itu mulai timbul kegalauan gitu. Dimulai dengan ketika saya membaca 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa saya ke gereja Minggu? Mulai saya galau. Berarti saya tidak taat pada Tuhan. Ya, karena ada perintah mengkuduskan hari Sabat itu. Berarti saya tidak taat pada Tuhan. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini dia mengatakan bahwa orang Kristen tuh nggak taat kepada Tuhan karena nggak ibadah pada hari Sabtu, padahal perintahnya adalah hari Sabtu. Sekarang, kenapa ketika Anda melihat barang ini, kenapa Anda nggak belajar baik-baik dulu, tanya pada pendeta, alasannya apa, dan lain-lain. Tapi kenapa justru malah mu'alaf? Bukankah harusnya makin jauh tuh? Karena begini, di dalam kitab perjanjian lama, dalam hukum Taurat, orang disuruh ibadah hari Sabat. Jika Allahnya orang Yahudi itu sama dengan Allahnya orang Islam, lalu kenapa di dalam Islam itu kok disuruh ibadah hari Jumat? Kenapa enggak hari Sabtu juga? Kenapa hari yang istimewa itu harus hari Jumat? Kenapa enggak hari Sabtu? Kan Tuhan dalam perjanjian lama itu dibilangnya hari Sabtu kan? Sebenarnya ketika dia mulai menyerang Kristen yang nggak ikuti hukum Taurat yang mana ibadah pada hari Minggu, kenapa dia nggak koreksi diri? Kenapa harus ibadah di hari Jumat? Ini membuktikan berbeda ya. Mari kita akan lihat dalam hadis. Dikatakan sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan. Hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ya, dari situ kita melihat bagaimana hari Jumat yang paling penting. Bahkan ada di perintah lain dikatakan bagaimana sholat atau ibadah harus hari Jumat. Itu yang disampaikan dalam kitab mereka juga. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari bahwa Abdullah bin Umar berkata padanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat? Lalu Abu Burdah mengatakan, aku menjawab, ya, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu waktu antara duduknya imam sampai salat dilaksanakan. Dari sini kita melihat bagaimana ibadah dianjurkan untuk hari Jumat karena itu hari yang paling istimewa. Berarti di sini ada satu hal yang penting ya. Dalam perjanjian lama hari Sabtu, kenapa orang Kristen ibadah hari Minggu, dan kenapa orang Muslim yang ngaku menggenapi menyempurnakan hari Jumat gitu. Jadi kalau ibu ini mengatakan kebingungannya, ya berarti kalau dia konsisten harusnya dia tetap di agama yang ibadahnya hari Sabtu. Ya contohnya Yahudi atau masuk dalam Kristen Advent kan gitu kan. Pada hari Sabtu, bukan malah ke hari Jumat. Nah logikanya kayak gitu aja. Sebenarnya kita harus paham ya, kenapa kok hari Sabat bisa dirubah kemudian jadi hari Minggu. Kok ibadah orang Kristen hari Minggu? Di dalam Keluaran 20 ayat 8 ayat 11 ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan dan selanjutnya. Dalam Keluaran ini kalau kita cermati, hari Sabat yang dimaksud itu bukan secara spesifik bilang hari Sabtu kan gitu. Tapi dikatakan di situ, di mana hari itu Allah bersabat
atau beristirahat. Di ayat 10 sendiri dikatakan hari ke-7, bagaimana Allah beristirahat, bersabat di situ. Kita akan melihat arti dari kata sabat, guys. Apa sebenarnya sabat itu? Sabat dalam Keluaran 16 ayat 23 dikatakan sabat Khodes. Nah, apa yang dimaksud dengan sabat Khodes? Kalau kita lihat di sini sabat ya. Sabat itu day of rest. Sabat itu dalam Exodus atau Keluaran 20 ayat 8. Day of rest, sabat, dan juga weeks dikatakan sini. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu ke dalam bahasa Ibraninya, sabat Khodes, artinya hari sabat yang kudus. Sebenarnya sabat ini lebih diartikan kepada day of rest, atau artinya hari di mana orang beristirahat dari pekerjaannya dan fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi pengertian sabat itu tidak melulu di hari Sabtu. Sehingga hari Minggu yang adalah dipakai menjadi hari pemberhentian orang bekerja, hari Minggu di mana orang libur, disitulah orang memfokuskan diri juga untuk beribadah. Tapi bukan berarti orang ibadah, orang Kristen itu seminggu sekali, belum tentu. Karena bisa jadi tiap hari. Belum kan ibadah rumah tangga, persekutuan wanita, persekutuan pemuda, persekutuan kaum bapak, sekolah minggu, dan lain-lain. Itu kan termasuk ibadah. Jadi ibadah itu bisa kapanpun harinya, apapun silakan beribadah. Yang penting sabatmu dalam satu hari itu ada waktu khusus di mana kamu beribadah kepada Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau terlalu kaku dibilang harus hari Sabtu, ya orang Yahudi bilang harus hari Sabtu. Nah, aturan ini kan pada akhirnya dipakai karena mengingat Kristus yang bangkit pada hari Minggu. Kenapa bisa seperti itu? Yesus sendiri kan kita tahu bahwa Yesus itu kan penggenapan dari hukum-hukum Taurat yang ada. Yesus menggenapi itu. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau Sabat itu kan beribadah ya kepada Tuhan. Tapi Yesus sendiri kan Tuhannya atas hari Sabat itu gitu. Di dalam Matius ya 12 ayat 6-8 aku berkata padamu di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia yang pemilik hari Sabat itu, dia yang disembah di situ. Jadi, jangan karena Yesus sudah hadir kemudian Anda terlalu kaku, oh ibadah harus hari ini dan lain-lain. Enggak juga gitu. Tetapi Yesus menggenapi itu. Silakan menyembah Kristus di hari apapun. Tapi sekali lagi saya katakan hari Minggu adalah kebangkitan Kristus. Ada yang lebih penting dari itu semuanya yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan Samaria. Dalam Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Perhatikan ya. Orang Samaria itu menyembah Allahnya di gunung-gunung. Sedangkan orang Israel menyembah Allahnya di mana? Di Yerusalem. Maka dikatakan kata Yesus padanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Perhatikan, di sini Yesus ingin mengatakan bahwa pada saatnya yang akan tiba, bahwa menyembah itu bukan lagi satu tempat tertentu di gunung-gunung atau di Yerusalem. Tetapi pada akhirnya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam ayat 22 dikatakannya, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Di sini jelas bagaimana sudah tidak ada pembatasan tempat waktu untuk beribadah. Tetapi beribadah itu harus dari hati benar-benar pada Allah. Tidak terbatas waktu dan ruang. Paham ya? Jadi kalau demikian, maka nggak usah dipermasalahkan kenapa orang Kristen ibadah pada hari Minggu. Seperti yang saya katakan tadi, dalam Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya pada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Dari sini kita lihat dengan baik bahwa Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Nah, kalau pada hari Minggu, maka kita nggak ada salahnya beribadah pada hari Minggu sebagai pengingat akan kebangkitan Kristus yang sudah menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, teman-teman, kita memahami dari sini bahwa
Jika ibu ini kemudian mualaf hanya gara-gara lihat kenapa orang Kristen ibadah hari Minggu, jelas ini kasihan karena dia tidak mendalami dengan baik. Saran saya buat teman-teman yang mulai menonton video ini, baru menonton video ini, teruslah ikuti video sebelum dan sesudah apa yang pertama kali teman-teman lihat, supaya makin banyak pengetahuan tentang kekristenan, makin banyak iman kepada Kristus untuk kita berlandaskan pada ajaran-ajaran yang benar. Saya juga mengajak teman-teman untuk mengikuti ibadah bersama dengan saya, ya tanya jawab dalam sharing-sharing juga dalam acara tersebut. Silakan follow, ikuti di link di bawah ini untuk daftar di dalam WhatsApp, grup WhatsApp dalam ibadah nanti ya, Defending Faith. Kita akan membahas seputaran apologetika yang ada di dalam dunia media sosial ini. Oke, itu saja dari saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all.